Halo semuanya, hari ini kita bakal memulai sebuah petualangan seru buat menaklukkan dunia yang seringkali kedengarannya rumit banget. Dunia riset. Yuk kita siapin kompas dan buka peta kita bareng-bareng. Jujur deh, buat banyak dari kita, kata riset itu bisa langsung kebayang tumpukan buku yang tebelnya minta ampun dan malam-malam begadang. Rasanya kayak mau mendaki gunung tapi nggak dikasih persiapan apa-apa. Bener nggak sih? Tapi, apa ia harus menakutkan itu? Gimana kalau kita coba balik cara pandangnya? Anggap aja riset itu bukan beban, tapi sebuah ekspedisi seru buat jawab rasa penasaran kita. Gimana? Siap mulai petualangannya? Oke, kita mulai ya. Oke, setiap petualangan itu kan butuh kompas ya. Nah, dalam riset, kompas kita itu ya, pemahaman yang benar soal apa sih riset itu sebenarnya. Jadi yuk, kita lurusin dulu arah kita. Intinya tuh simpel banget. Riset itu adalah upaya sistematis untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kata kuncinya di sini tuh cuma satu, sistematis. Artinya ada langkah-langkahnya, teratur, nggak bisa asal tebak-tebakan aja. Terus, sistematis itu maksudnya gimana sih? Gini deh, bayangin aja kayak lagi masak. Kamu kan nggak bisa asal cemplungin semua bahan kan? Pasti ada resepnya, ada urutannya, biar hasilnya enak. Nah, riset juga gitu. Perlu resep, biar temuan kita itu bisa dipercaya. Atau bahasa kerennya, valid. Nah, resep dalam riset ini punya 5 bumbu utama nih. Pertama, kritis dan analitis. Artinya kita harus benar-benar ngerti masalahnya sampai ke akarnya. Kedua, logis. Alur pikirannya harus nyambung, masuk akal. Ketiga, objektif. Nah, ini penting. Harus berdasarkan fakta, bukan kata saya atau perasaan saya ya. Keempat, konseptual. Maksudnya harus ada landasan teorinya, nggak ngawang-ngawang. Dan terakhir yang kelima, empiris. Artinya harus bisa dibuktiin pakai data di dunia nyata. Oke, kompas sudah di tangan. Sekarang, kayak petualang sejati, kita harus bikin pilihan pertama. Kita mau dapat bekal alias data kita itu dari mana ya? Kalau kita balik lagi ke analogi masak tadi, pertanyaannya jadi gini. Kita mau belanja ke pasar buat cari bahan-bahan yang seger, atau ya udah pakai aja bahan siap pakai yang udah ada di dapur? Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Bahan segar itu ya penelitian primer, kamu sendiri yang turun langsung ngumpulin data baru. Bisa lewat survei, wawancara, macam-macam deh. Sementara itu, bahan siap pakai itu penelitian sekunder. Kamu manfaatin data yang udah dikumpulin orang lain, misalnya dari buku, jurnal, atau laporan. Dua-duanya punya kelebihan masing-masing loh. Oke, kita udah nentuin sumber datanya dari mana. Sekarang, waktunya kita lihat peta riset yang lebih luas. Ternyata, ada banyak banget jalur yang bisa kita pilih. Yuk kita lihat beberapa pilihannya. Pertama, kita bisa pilih jalur berdasarkan tujuannya. Kamu mau jadi penjelajah yang nemuin pulau baru yang belum pernah ada di peta? Nah, itu namanya riset eksploratory. Atau kamu penasaran, peta yang udah ada ini beneran akurat nggak ya? Kamu mau uji lagi, itu namanya riset verifikatif. Atau jangan-jangan kamu mau bangun sesuatu yang keren di pulau itu. Nah, itu baru riset pengembangan. Pilihan kedua, berdasarkan waktu. Kamu mau ngikutin perkembangan satu subjek selama bertahun-tahun? Kayak lagi bikin film dokumenter panjang gitu? Itu namanya riset longitudinal. Atau kamu lebih suka jepret satu foto dari banyak subjek di waktu yang sama, buat lihat gambaran besarnya saat itu juga? Nah, itu namanya riset cross-sectional. Dan terakhir, kita bisa pilih jalur berdasarkan lokasi petualangannya. Mau di dalam laboratorium yang semuanya serba terkontrol, atau mau terjun langsung ke hiruk-pikuk kehidupan nyata lewat penelitian lapangan. Atau mungkin kamu lebih suka menjelajahi harta karun pengetahuan yang ada di perpustakaan. Setiap lokasi ini menawarkan penemuan yang beda-beda loh. Wow, peta risetnya udah kebuka lebar di depan kita ya. Kelihatan kan? Banyak banget jalur yang menarik. Sekarang, pertanyaan paling penting. Terus, gimana cara kita ngambil langkah pertama? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang wajib. Kudu harus kita pegang erat-erat. Ini fondasinya, etika dan kejujuran. Karena tanpa ini, semua temuan kita, mau sehebat apapun, itu nggak akan ada artinya sama sekali. Ini aturan emas yang nggak bisa ditawar. Jadi sekarang, coba deh lihat lagi petanya. Topik apa sih yang bikin kamu paling penasaran? Masalah apa yang rasanya gatel banget pengen kamu pecahin? Ingat, petualangan ini punya kamu. Pilih jalur yang paling bikin kamu semangat. Dan ingat ya, kamu nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Nggak perlu. Yang kamu butuhin buat mulai petualangan hebat ini tuh cuma satu hal. Rasa penasaran. Sebuah pertanyaan simpel di kepala kamu. Kenapa ya? Karena dari situlah semua penemuan besar di dunia ini berawal. Jadi, apa pertanyaan kenapa kamu hari ini?